Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama belajar di dalam Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasehati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui pembacaan firman ini kita bisa belajar sesuatu, yaitu kita mau belajar bagaimana cara Allah menolong atau menyelamatkan umatnya. Yang dimaksud dengan cara Allah menolong atau menyelamatkan di sini adalah cara Allah menolong atau menyelamatkan bayi Yesus, termasuk Yusuf dan Maria, dari tangan Herodes. Nah, bagaimana caranya? Di dalam Matius pasal 2 ayat 13 dikatakan, "Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Jadi cara Tuhan Allah menolong anaknya dan juga Yusuf dan Maria adalah menyuruh mereka lari ke Mesir. Ini tentu sesuatu yang tidak masuk akal. Mengapa demi menyelamatkan Yesus, Tuhan Allah menyuruh mereka melarikan diri? Bukankah Tuhan Allah itu maha kuasa dan dia sanggup menyelamatkan bayi Yesus dengan cara menggunakan cara-cara ajaib dan spektakuler tanpa harus melarikan diri ke Mesir? Bukanlah dalam sejarah juga Tuhan Allah sering melakukan hal-hal yang seperti itu untuk menolong umatnya atau utusan-utusannya? Misalnya, ia pernah menolong orang Israel dengan membelah laut. Waktu itu dilakukan oleh Musa. Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Dan ia juga pernah menurunkan api dari langit untuk membakar orang-orang yang mau menangkap nabinya. Itu ada dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 12. Di situ dikatakan di 2 Raja-Raja 1 ayat 10, "Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya." Nah,
tidak bisakah dalam kasus ini ia juga menurunkan api untuk menghanguskan Herodes dan semua bala tentaranya? Dan ia juga pernah membutakan orang-orang kafir yang mau menangkap nabinya. Di 2 Raja-Raja 6 ayat 18 dikatakan, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Nah, tidak bisakah juga di dalam kasus ini Tuhan Allah membutakan mata dari Herodes dan semua bala tentaranya? Nah, mengapa sekarang mungkin ada banyak mungkin anggapan mengapa sekarang untuk menyelamatkan anaknya sendiri Allah menggunakan cara yang begitu lemah mungkin atau begitu biasanya? Nah, kalau kita tahu seorang penafsir yang bernama Matthew Henry mengatakan bila anak ini memang benar anak Allah seperti yang disampaikan kepada kita, apakah tidak ada jalan lain lagi untuk menyelamatkan dirinya dari manusia yang hanya cacing belaka ini? Selain melarikan diri dengan cara yang buruk dan hina seperti ini, tidak bisakah ia memanggil pasukan malaikat dan untuk menjadi pengawalnya atau kerubim dengan pedang menyala untuk menjaga pohon kehidupan itu juga menjagai bayi Tuhan Yesus? Atau tidak mampukah dia atau Allah itu memukul mati Herodes atau melemahkan tangannya yang terulur untuk mencelakakan bayi Yesus sehingga tidak perlu bersusah payah menyingkir ke Mesir? Pikiran-pikiran itu mungkin ada di dalam benak Yusuf dan Maria, atau juga ada di dalam pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi faktanya, Tuhan Allah tidak menyelamatkan bayi Yesus dengan cara yang ajaib atau spektakuler. Ia menyelamatkannya hanya dengan cara yang sangat biasa, sangat manusiawi, yaitu melarikan diri. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak selamanya Tuhan Allah mau menolong umatnya atau hamba-hambanya dengan cara yang bersifat mujizat. Ia tentu bisa dan kadang melakukan itu, tetapi tidak selamanya ia melakukan dengan cara itu, Bapak Ibu Saudara. Dalam pelayanannya di kemudian hari, Yesus juga melakukan hal yang sama. Ia pernah menyelamatkan dirinya bukan dengan cara mujizat, tetapi dengan cara yang biasa, seperti menyingkir atau menghindar. Di dalam Matius pasal 12 ayat 14-15 di sini dikatakan seperti ini. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Di ayat 15 Tuhan katakan, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Ya, di dalam Yohanes 7 ayat 1, sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Dan kemudian di Yohanes 11 ayat 53-54 dikatakan, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Dalam ajarannya kepada murid-muridnya, ia juga menganjurkan agar mereka menyelamatkan diri dengan cara yang biasa, yakni melarikan diri daripada mungkin mengharapkan adanya mujizat yang spektakuler. Matius 10 ayat 23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Semuanya ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Allah memang bisa menolong atau menyelamatkan seseorang dengan cara-cara yang adikodrati atau yang bersifat mujizat. Tetapi sering juga ia tidak melakukannya dengan cara itu. Ia juga sering menolong atau menyelamatkan dengan cara-cara yang biasa atau yang kodrati, yang manusiawi. Karena itu, apabila kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan, jangan berpikir bahwa Tuhan akan selalu menolong dengan cara yang bersifat mujizat, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita lalu membuang atau mengabaikan cara-cara lain yang biasa, yang dimana Tuhan bisa juga menggunakan cara itu.
Nah, ini untuk kita penting sekali ditekankan karena banyak orang yang terlalu gila tentang mujizat-mujizat. Sehingga mereka merasa bahwa mujizat adalah satu-satunya cara Tuhan menolong atau menyelamatkan atau menjawab doa seseorang. Dan karena itu mereka menghendaki mujizat terus-menerus setiap hari. Nah, ini salah. Pertama-tama perlu diperhatikan bahwa mujizat itu artinya adalah peristiwa yang bertentangan dengan hukum alam atau bertentangan dengan apa yang biasa terjadi. Misalnya, manusia tidak bisa berjalan di atas air. Ini adalah hukum alam dan inilah yang biasa terjadi. Tapi pada saat Yesus dan Petrus berjalan di atas air, ini bertentangan dengan hukum alam atau biasanya yang terjadi. Jadi, itu adalah mujizat. Sekarang kalau mujizat itu harus selalu terjadi terus-menerus, maka mujizat itu akan menjadi sesuatu yang biasa terjadi dan mujizat itu bukan lagi mujizat. Nah, seseorang yang bernama John Stott pernah mengatakan definisi mujizat adalah suatu kejadian yang luar biasa, suatu penyimpangan dari cara kerja Allah yang normal dan alamiah. Kalau mujizat itu menjadi sesuatu yang biasa atau terjadi sehari-hari, maka mujizat itu berhenti menjadi mujizat. Misalnya, semua orang bisa berjalan di atas air. Bukankah itu akan menjadi hal yang biasa atau lumrah karena semuanya bisa berjalan di atas air? Dan itu akan menjadi bukan lagi mujizat. Dan sebaliknya, bukankah orang yang tenggelam justru akan menjadi sesuatu yang luar biasa atau mujizat? Jadi menghendaki mujizat terjadi terus-menerus adalah suatu omong kosong. Bahkan pada zaman Yesus dan Rasul-Rasul pun mujizat tidak terjadi secara terus-menerus. Bacalah di dalam Matius 26 ayat 53 sampai 54. Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 22 dan yang lain-lain. Dalam semua ayat-ayat ini tidak terjadi mujizat, padahal bisa dikatakan pada waktu itu dibutuhkan mujizat karena adanya kematian atau bahaya atau penganiayaan di depan mereka. Karena itu, jangan percaya ajaran populer bahwa mujizat selalu terjadi. Dan karena itu pula, jangan selalu mengharapkan pertolongan Tuhan yang bersifat mujizat. Tuhan bisa menolong dengan cara yang luar biasa, tetapi Ia juga bisa menolong dengan cara yang biasa. Misalnya, pada waktu saudara sakit, janganlah menentukan bahwa Tuhan harus menyembuhkan saudara dengan menggunakan mujizat kesembuhan ilahi. Tuhan juga bisa menggunakan cara yang biasa, yaitu melalui dokter, obat, olahraga, istirahat, terapi, dan sebagainya. Coba bandingkan dengan nasihat Paulus kepada Timotius yang sakit. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 24 dikatakan, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu menjadi lemah. Anggur pada waktu itu adalah obat, sehingga di sini ketika Timotius sakit, Paulus tidak melakukan mujizat penyembuhan, melainkan menyarankan untuk meminum obat. Karena itu, pada waktu saudara minta tolong kepada Tuhan, saudara tidak boleh mendikte dia dengan cara apa ia harus menolong saudara. Biarlah ia yang memilih dan menentukan caranya. Dan saudara harus percaya bahwa cara yang diberikan itu adalah yang terbaik. Nah, ada sebuah cerita di sebuah tempat yang terkena banjir yang hebat. Seorang Kristen naik ke atas rumahnya, ke atap rumahnya itu, dan dia berdoa di sana supaya Tuhan menyelamatkan dia. Sebentar waktu setelah itu datang sebuah perahu. Orang-orang di perahu itu mengajak naik perahu untuk menyelamatkan diri. Tetapi ia menolak naik perahu itu dan berkata, aku sudah berdoa kepada Tuhan dan ia pasti menolong aku. Perahu itu pergi dan setelah itu datang sebuah perahu yang lain yang mau menolong dia. Tetapi lagi-lagi ia menolak dengan alasan atau jawaban yang sama. Sebentar lagi setelah itu datanglah sebuah helikopter yang menurunkan tali untuk menolong dia. Tetapi lagi-lagi ia menolak dan berkata, aku sudah berdoa kepada Tuhan dan ia pasti menolong aku. Nah,
Tapi banjir itu terus naik dan akhirnya orang itu mati tenggelam. Pada waktu orang ini menghadap Tuhan, orang itu dengan penasaran bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, aku berdoa supaya Engkau menyelamatkan aku. Mengapa Engkau tidak menyelamatkan aku?" Lalu Tuhan menjawab seperti ini, "Apa maksudmu aku tidak menyelamatkan kamu? Aku sudah mengirim 2 buah perahu dan sebuah helikopter, tetapi engkau menolak untuk kuselamatkan." Nah, Bapak Ibu Saudara, orang ini menganggap cara yang biasa bukanlah dari Tuhan. Karenanya ia menolak pertolongan dengan cara yang biasa itu. Dan ia mengharapkan Tuhan menggunakan cara yang luar biasa, seperti mungkin mengirim malaikatnya dan sebagainya. Tapi karena dia tidak percaya dengan caranya Tuhan, akhirnya dia mati oleh karena kebodohannya. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan, menolong, dan menjawab doa kita. Karena itu, biarkanlah ia menjawab doa kita atau menolong dengan caranya sendiri. Sekalipun itu dengan cara-cara yang kelihatannya biasa, tetapi Tuhan itu bekerja dalam cara-cara yang luar biasa maupun juga cara-cara yang biasa. Percayalah, Tuhan menolong saudara apapun caranya, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia yang akan selalu menolong kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.